Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Burnout yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan semua kenikmatan yang tidak terhingga, di antaranya adalah kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar siang hari ini. Salawat serta salam juga semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar Love Yourself Indonesia featuring Flowing Quran dengan tema Burnout. Perkenalkan, untuk yang belum kenal, nama saya adalah Bu Tiwi, selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Nah, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran dari Bapak Usama, yang ketiga sambutan sekolah, yang keempat adalah pembacaan CV pembicara, yang kelima materi oleh pembicara, yang keenam tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pada siang hari ini kita membuka acara kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah Quran oleh Bapak Usama. Kepada Pak Usama, dipersilahkan Pak. Jadi, suara nonton. Terima kasih Bu Tiwi. Tes Pak Usama. Tes. Cek. Ya, terdengar Pak. Oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى
الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Ya, silakan Tiwi. Saya kembalikan pada Bu Tiwi. Terima kasih Pak Usama yang sudah membacakan tilawah Quran pada siang hari ini. Semoga yang membacakan dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah TV. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Madrasah MIT Flowing Quran, yaitu Bapak Priyadi Pinto SPDI. Kepada Pak Priyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Mbak Nike ya, atau Ibu Yunike Setiawati MPSI ya, sebagai pemateri pada hari ini ya, dari Yayasan Love Yourself, kemudian segenap pengurus Yayasan Love Yourself yang semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian ada orang tua wali murid MIT Flowing Quran, kemudian juga ada ibu dan bapak-bapak mungkin yang dari dari tempatnya masing-masing ya, yang dari luar MIT Flowing Quran. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini dalam sesi sharing ya, yang diberi judul burnout ya, materinya nanti burnout. Memang sepintas dari materi yang akan disajikan memang bisa mengena kepada siapa aja, karena memang penyebabnya macam-macam ya, cara menangani dan pencegahannya juga bisa sesuai kondisinya ya. Mudah-mudahan ini masuk dalam dalam kehidupan kita ini ya, baik dari kita backgroundnya guru ataupun orang tua yang memang di kantor juga ya, yang sedang WFH, yang sedang menghadapi ananda juga yang PJJ ya. Mudah-mudahan sharing kita siang ini bisa bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi kita, terutama mungkin kembalinya kalau di bahasa Islamnya ibda binafsik nih, kembali pada diri sendiri. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita bisa bisa menyimak sharing kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Love Yourself Indonesia ya. Mudah-mudahan ini sepertinya kalau dari channel YouTube-nya baru dirintis ini ya. Betul ya, Mbak Nika ya. Dari saya lihat, oh ya sudah sedang berkembang ini ya. Sedang bersilaturahim ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan membawa manfaat ya seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia ya, Mbak Nika ya. Amin, ya, Pak.
Siap. Terima kasih. Itu mungkin sambutan yang bisa saya berikan. Selamat menyimak Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyadi atas Waalaikumsalam warahmatullahi sambutannya. wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan resume CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Saya share biar sambil sama-sama dilihat kali ya. Ya, apakah terlihat share screen-nya? Sudah Bu Tiwi. Ya, oke. Terima kasih Bu Dina. Ya, nama pembicara kita pada siang hari ini adalah Ibu Yunike Setiawati MPSI, psikolog klinis. Karir overview-nya, beliau adalah seorang psikolog klinis yang mendalami masalah somatis, gangguan psikologi yang termanifestasi dalam penyakit fisik. Hal ini juga mencakup pendampingan psikologi untuk pasien kronis, family caregiver, baik untuk pasien anak maupun dewasa. Nah, luar biasa sekali nih pembicara kita pada siang hari ini. Kompetensinya beliau banyak sekali ya, terutama di bidang psikologi klinis, seperti itu. Beliau pernah mengajar sebagai pengajar kelompok bermain juga, sama dulu pernah jadi guru juga ya, Bu Nike, sebagai asisten psikologi, terus bergabung ke dalam Associates Clinical Psychologist, seperti itu. Background-nya, beliau lulusan Magister Profesi Psikologi dari Universitas Surabaya, pada tahun Februari 2018 sampai Oktober 2020, dan S1-nya di universitas yang sama juga di Universitas Surabaya, mengambil sarjana psikologi tahun 2001 sampai 2005. Seperti itu. Untuk informal education atau trainingnya banyak sekali, terutama yang berhubungan dengan psikologi medis gitu ya. Terus pernah juga psychological first aid dari UGM seperti itu, dan banyak mengenai psikologis klinisnya beliau. Jadi dapat pembicara yang seorang psikolog klinis buat FK sendiri sepertinya baru pertama kali ya Pak Priyadi ya. Biasanya kita psikolog didampinginya psikolog pendidikan atau psikolog anak seperti itu. Nah, hari ini kita didampingi oleh Bu Nike yang seorang psikologi klinis. Itu. Nah, nanti untuk lebih kenalnya sama Bu Nike dan untuk mengetahui materinya hari ini yang sangat menarik sekali tentang burnout, kita langsung saja diserahkan ke Bu Nike selaku pembicara atau pemateri pada siang hari ini. Kepada Bu Nike, dipersilahkan Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Tiwi atas waktunya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Priyadi sebagai kepala sekolah, juga untuk Bu Tiwi yang hari ini membackup saya sebagai moderator. Terima kasih banyak. Juga untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Kami juga berterima kasih kepada MIT Flowing Quran sudah bersedia berpartisipasi dalam event School of Life. Jadi memang betul hari ini kita akan membicarakan tentang burnout. Jadi burnout itu sebetulnya secara sederhana adalah stres sebetulnya ya. Stres tapi yang levelnya sudah sangat tinggi dan akhirnya tuh seolah-olah membakar kita hingga habis gitu ya. Kalau di secara literally-nya atau harafiahnya sebetulnya burnout itu terbakar habis gitu. Nah, sebetulnya efek stres itu juga bisa begitu untuk kondisi kesehatan fisik kita maupun mental kita. Oleh karena itu, ketika stres itu sudah mulai muncul dan kita menyadarinya, sebaiknya memang harus segera dikelola supaya tidak naik level dan akhirnya nanti level akhirnya atau ujung yang paling negatif adalah burnout ini tadi.
gitu. Jadi siang ini kita akan santai aja, diskusi. Nanti akan ada waktu juga untuk kita bisa saling sharing. Jadi nggak harus bertanya, nggak apa-apa, tapi kita bisa sharing-sharing. Oke, izinkan saya untuk share screen materinya. Iya, apakah sudah tampak? Sudah. Ya, sudah Mbak Nika. Sudah ya, baik. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang burnout dan ada 5 topik utama yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang stres dan burnout. Jadi memang stres dan burnout ini tidak bisa dipisahkan penjelasannya. Jadi saya juga akan menjelaskan secara secara umum gitu ya, stres itu apa, kemudian bagaimana bisa sampai ke level burnout. Kemudian yang kedua itu ada 2 macam stres, ada stres akut dan stres kronis gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak dari burnout. Kemudian yang keempat itu adalah respon terhadap stres secara umum. Kemudian yang kelima itu adalah strategi mengelola stres atau burnout-nya. Jadi nanti kita akan berurutan membicarakan topik-topik ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu nih ke Bapak Ibu guru, mungkin Bu Tiwi juga mau sharing, boleh. Pak Priadi, monggo kalau mau sharing juga boleh. Apakah sedang ada yang merasa stres hari ini? Kalau saya deg-deger sekarang ya, karena harus ngomong di depan begitu banyak Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi ya ada level stresnya. Mungkin ada juga yang mirip kayak saya. Atau Mungkin sedang ini Mbak Nika ya kondisinya apa mencekam gitu ya. Kalau mencekam. sekarang ya, mungkin mencekam Itu lebih ya. ke arah itu ya. Betul. Apalagi sekarang sedang PPKM ya Pak. Maksudnya kita lagi posisinya mau menghibur, mencari hiburan lah ya dalam kondisi yang cukup menegangkan ini. Tapi ternyata memang gerakan kita secara fisik itu juga sangat terbatas. Jadi sebetulnya sangat wajar kalau kita merasakan stres di masa-masa seperti ini. Nah, sebetulnya stres itu apa? Gitu ya. Jadi stres itu sebetulnya respon. Jadi sangat normal merasakan stres itu karena itu adalah suatu respon alamiah manusia terhadap situasi atau kondisi eksternal, jadi di luar diri kita yang menjadi sumber stres. Nah, sumber stres itu bisa macam-macam, nanti kita akan bahas sendiri, tapi secara umum itu kalau kita dalam bahasa sehari-harinya gitu ya, kita mungkin ada masalah dengan atasan, kemudian rekan kerja, siswa atau orang tua siswa, atau ada masalah dalam keluarga, ada deadline dalam pekerjaan gitu ya. Jadi sebetulnya memang bahasan stres dan burnout itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sebagai pekerja, apapun profesi kita, maupun sebagai individual gitu ya, personal dalam relasi kita dengan orang lain gitu. Jadi memang makanya kemarin saya juga sampaikan ke Bu Tiwi kalau bisa mungkin ada orang tua yang ikut gitu ya. Jadi nanti kita bisa dalam sesi sharing kita bisa lihat dari berbagai perspektif karena mungkin aja masalah yang dihadapi juga akan beda-beda. Kemudian stres itu sebetulnya bisa mereda. Jadi bukan artinya stres itu akan terus-menerus akan makin lama makin parah, itu tidak begitu seharusnya. Kalau kita kelola, kita menyadari itu di satu poin pasti akan menurun dan ketika itu teratasi sebetulnya kita juga akan belajar skill-skill baru begitu. Nah, sekarang kalau kita mempertanyakan sebetulnya kalau kayak gitu stres tuh buruk atau enggak ya? Nah, jawabannya juga ada 2, bisa buruk, bisa baik gitu ya. Jadi dalam dunia psikologi memang stres tuh dikenal ada 2 jenis. Ada eustress dan ada distress. Kalau eustress itu stres yang positif. Jadi stres yang bisa menjadi pendorong atau jadi motivator gitu ya bagi kita supaya kita bisa jadi lebih produktif. Kemudian memicu dan akhirnya memicu upaya untuk mengatasi sumber stres begitu. Jadi misalnya nih kita dapat tugas baru gitu ya dari atasan kita untuk presentasi atau melakukan sesuatu tugas yang sebetulnya itu bukan tugas harian kita gitu ya. Nah, itu kita juga sebetulnya merasakan stres. Jadi stres itu sebetulnya kan respon adaptasi gitu ya sama sesuatu atau stimulasi dari luar. Nah, ketika kita merasakan itu sebagai sesuatu yang kita bisa handle atau kita bisa atasi itu misalnya, oh iya ya kalau dapat tugas presentasi, saya tak belajar presentasi yang bagus tuh gimana sih? Atau mungkin saya mau cari bahan tentang
yang mau saya presentasikan nanti apa. Nah, akhirnya kita bisa mengelola stres itu karena kita bisa mengatasinya. Nah, itu namanya eustress. Jadi akhirnya kita bisa punya skill presentasi yang bagus gitu ya. Nah, beda dengan distress, kalau distress ini efeknya memang lebih negatif. Jadi bisa berdampak pada penurunan produktivitas, kemudian suasana hati yang jadi buruk gitu ya. Kemudian jadi muncul perasaan nggak berdaya, dan bisa saja juga berdampak secara fisik ke kesehatan kita gitu ya, kesehatan fisik. Bisa jadi tekanan darah tinggi, bisa jadi diabetes maupun penyakit-penyakit kronis lainnya gitu. Oleh karena itu sebetulnya nanti yang kita cegah adalah distress ini. Nah, penyebab stres itu memang ada berbagai macam, tapi ini saya kelompokkan jadi 3 kategori gitu ya. Ada stresor fisik, jadi stresor itu sama dengan penyebab stres. Bahasa kerennya lah gitu ya. Jadi penyebab stres yang fisik atau jasmani, kemudian ada stresor psikologis, kemudian ada stresor sosial budaya. Nah, stresor fisik atau stresor jasmani ini juga ada 3 macam gitu ya di dalamnya. Ada kelelahan fisik, mungkin kita lelah secara fisik karena memang mungkin kita habis sakit atau kita kemarin habis imunisasi terus mengalami kipi gitu ya. Kemudian juga bisa karena banyak tugas yang kita lakukan secara fisik di rumah, itu juga mengakibatkan kelelahan fisik dan bisa memicu stres. Kemudian ada penyakit kronis misalnya, kita menderita diabetes, kita menderita hipertensi, atau mungkin pernah menderita kanker sebelumnya, itu juga kondisi-kondisi yang sangat rentan memicu stres, termasuk juga gangguan tidur. Jadi gangguan tidur itu bisa sebab akibat gitu ya, bisa disebabkan oleh stres dan atau bisa menyebabkan stres gitu. Kemudian ada stresor psikologis. Stresor psikologis ini lebih karena 3 hal ini biasanya. Ada rasa frustrasi, kemudian memang ada pressure dari lingkungan atau pressure dari diri sendiri, kemudian ada konflik. Nah, kalau frustrasi memang kebanyakan karena kita nggak bisa mengelola tuntutan itu tadi ya, kita tidak bisa mengelola situasi yang ada di luar diri kita, dan biasanya akhirnya kita merasa tertekan, merasa bingung ini harus bagaimana gitu. Kalau tekanan memang ada pressure dari luar. Jadi misalnya kita menghadapi deadline tugas, kita menghadapi tugas yang tiba-tiba bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian sekarang kita juga ditekan dengan prokes yang ketat gitu kemana-mana. Itu juga bisa menimbulkan pressure untuk kita. Nah, kalau konflik memang bisa konflik dengan orang lain gitu ya. Ini yang saya maksud adalah konflik dengan orang lain biasanya. Jadi konflik dengan atasan, konflik dengan keluarga, atau mungkin dengan rekan kerja kita gitu. Itu juga membuat kita stres. Kemudian ada stresor juga yang arahnya ke sosial budaya. Jadi misalnya masalah keluarga gitu ya. Kalau di Indonesia memang masih umum kalau satu keluarga kecil tinggal dengan keluarga besarnya. Kayak saya juga gitu. Jadi keluarga kecil saya tinggal dengan keluarga ayah ibu saya. Meskipun beda rumah, tapi rumah kami itu belakangnya nyambung gitu ya. Jadi mau nggak mau ya interaksinya seperti orang yang satu rumah gitu. Nah, itu juga banyak saya hadapi ketika saya mengkonselingin klien saya. Jadi masalah-masalah keluarga itu akhirnya juga bisa berdampak pada kondisi stres kita. Kemudian juga ada pensiun atau tiba-tiba ada pemutusan hubungan kerja, itu juga termasuk stresor sosial budaya karena bisa berdampak pada orang-orang di sekitar orang yang kena PHK atau yang pensiun ini tadi. Nah, pandemi ini sekarang juga termasuk stresor sosial budaya karena sebetulnya adanya pandemi ini kan juga mengubah tatanan hidup kita gitu ya, mengubah tatanan hidup di masyarakat juga yang tadinya budaya kita itu bisa silaturahim ke teman yang sakit gitu ya, mengunjungi saudara kita. Nah, itu sekarang semuanya berubah gitu karena kena pandemi apalagi terus geser dari PPKM ini. Nah, itu juga yang bisa menjadi stresor yang bentuknya adalah stresor sosial budaya. Termasuk juga bencana alam. Jadi itu sesuatu yang tiba-tiba mendadak dan kehilangannya akan sangat besar. Jadi loss-nya itu besar sekali. Jadi itu juga termasuk stresor sosial budaya. Nah, ini adalah stres akut dan stres kronis gitu ya. Jadi ada 2 macam stres seperti penyakit fisik gitu ya. Ada penyakit akut dan ada penyakit kronis. Nah, sama stres juga begitu. Kalau stres akut itu memang terjadinya sebagai
respon kita terhadap perubahan rutinitas yang sebetulnya biasa gitu ya kita hadapin sehari-hari. Mungkin hari itu kita mau rapat evaluasi dan akhirnya kinerja kita juga dievaluasi. Itu juga termasuk stres sebetulnya, tapi akut. Nah, akut ini maksudnya adalah kondisi umum yang kita hadapi dan tidak berlangsung lama. Jadi begitu rapat evaluasinya selesai ya kita turun ininya tension atau ketegangannya turun. Atau kalau nggak gitu tadi ada petugas presentasinya selesai, kita juga lega gitu ya. Akhirnya stresnya turun. Atau mungkin kita berargumen dengan atau bukan berkonflik ya, tapi kayak berbantahan gitu aja sama rekan kerja. Kemudian akhirnya kita jadi punya resolusi bersama. Nah, itu ketegangannya juga akan menurun. Jadi sangat tidak bedanya jangka waktu gitu ya. Ini sangat sebentar dan cepat selesai. Nah, berbeda dengan kronik stres atau stres kronis, itu pada umumnya terjadi lama gitu ya, berlangsung lama, kemudian intens. Jadi seperti pandemi ini memang dikhawatirkan oleh banyak tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan jiwa itu bisa memicu stres kronis karena kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, kemudian prolong. Jadi semakin lama semakin panjang gitu ya. Kita nggak membayangkan bahwa ternyata di tahun 2021 ini kita menghadapi lagi PPKM seperti PSBB dulu di tahun 2020 gitu. Oleh karena itu, levelnya akut itu lebih baik segera dikelola supaya tidak naik level. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa stres itu punya banyak level gitu ya. Jadi ini suatu kurva yang mempunyai 4 area. Jadi ada 4 warna di sini, ada biru, ada hijau, oranye, dan merah. Nah, tiap-tiap area ini menunjukkan level stres yang beda-beda. Jadi yang aksis horizontal ini menunjukkan levelnya begitu ya. Level stresnya, semakin ke kanan semakin besar levelnya. Kalau yang aksis vertikal ini itu performance, jadi kinerja kita. Jadi ini diumpamakan dalam proses kerja gitu ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari memang. Nah, yang kita lihat di sini yang di area biru stresnya kecil gitu ya, levelnya masih level rendah. Jadi kita merasa masih easy going aja, masih santai, masih laid back lah, masih bisa handle itu semua dengan perasaan yang lebih santai gitu ya. Itu yang di level biru, jadi stresnya masih belum besar. Nah, begitu meningkat, nah ini yang hijau ini area optimum stres. Jadi areanya EU stres yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi ketika kita mendapat stres yang sifatnya itu kita bisa kelola, itu biasanya kan ada peningkatan entah itu skill, entah itu mungkin pandangan hidup kita, itu juga berubah akhirnya kita mengalami pertumbuhan pribadi. Nah, ini yang dinamakan optimum stres. Nah, namun optimum stres itu ketika makin lama makin meningkat, terus levelnya makin meningkat, dan kita mulai kewalahan, nah ini masuk ke level berikutnya, yang di area oranye. Kita bisa masuk ke overload, level overload gitu ya, mulai kebanyakan stresnya, dan kita mulai kelelahan. Nah, itu masih belum bisa kita handle, mungkin ketambahan banyak stres lainnya, itu bisa naik level lagi sampai ke burnout. Nah, ketika di burnout, maka responnya akan beda. Yang tadinya hanya kelelahan, sekarang mulai muncul anxiety, kecemasan gitu ya. Mulai muncul rasa panik, mulai muncul anger atau rasa marah. Kalau kami itu di Jawa Timur tuh bilangnya senggol bacok gitu ya. Kalau udah lagi sensitif, ditoel sedikit langsung bel gitu keluar semua. Nah, itu yang dimaksud anger di sini. Kemudian kalau itu tetap tidak terkelola, akhirnya kita bisa masuk ke level breakdown. Jadi burnout itu tadi habis ya. Baik secara fisik maupun secara mental begitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita simpulkan sebetulnya burnout itu apa gitu ya. Jadi burnout itu adalah keadaan kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh stres yang intens atau berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi secara umum itu definisinya. Nah, untuk ngecek diri kita apakah kita sudah masuk kondisi burnout atau tidak, memang ada tiga kriteria utama gitu ya. Mungkin kita bisa cek ke diri sendiri. Apakah kita mengalami kelelahan yang ekstrim, baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi kelelahannya tuh bahkan ketika kita bangun tidur itu kayak tadi nggak tidur gitu ya, kayak nggak ada rasa kepulihan yang kita alami gitu secara fisik. Tetap aja capek, terus baru juga
istirahat sebentar itu rasanya kayak nggak ada efeknya. Nah, itu yang patut kita waspadai. Berarti kemungkinan kita mengalami ini atau mulai menanjak gitu stresnya. Kemudian yang kedua tadi secara emosional kita lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah daripada biasanya. Jadi kalau kita biasanya orang yang easy going, masih bisa santai, masih bisa handle mungkin pressure deadline, pressure tugas-tugas baru. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih sensitif gitu ya. Lebih mudah marah, lebih mudah kecoel dikit yang tadi saya bilang senggol bacok itu. Dan yang terakhir itu produktivitas kita turun. Jadi ketika kita punya deadline, biasanya bahkan sebelum deadline itu H-1 gitu ya, atau H-2 sudah selesai. Nah, sekarang ternyata di hari hanya. Nanti makin lama H+2, H+3 baru selesai. Itu artinya kemungkinan besar produktivitas kita menurun. Nah, itu yang jadi efek yang bahaya gitu ya dari burnout untuk kinerja kita di dunia kerja. Kemudian dampak burnout. Nah, ini dampak burnout-nya memang cukup banyak yang saya masukkan di sini. Yang saya highlight itu sebetulnya ke fisik juga gitu ya, nggak hanya secara emosional. Jadi memang di sini ada beberapa, ada kelelahan emosional, ada kelelahan sikap atau mental, bahkan juga bisa menurunkan perasaan penghargaan diri gitu ya. Kemudian kelelahan fisik itu pasti yang tadi saya sampaikan dan ini ada banyak posternya gitu. Nah, ini adalah salah satu Bapak Dokter gitu ya, Bapak Dr. Firdiansyah ini. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa di Kemenkes. Beliau menyatakan bahwa ketika kita stres itu kita memicu hormon, salah satu hormon gitu ya di dalam tubuh kita yang namanya kortisol. Nah, ternyata kortisol ini efeknya untuk tubuh kita, untuk organ-organ tubuh kita itu sangat buruk. Jadi yang pertama itu bisa meningkatkan tekanan darah, kemudian bisa meningkatkan kadar gula darah, bisa menurunkan imunitas kita juga gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kita baik-baik aja makan gorengan straight 3 hari, 4 hari gitu ya. Kita tidur malam begadang nggak apa-apa. Nah, tapi ini mulai menurun imunitasnya. Kemudian serotonin kita menurun. Nah, kalau serotonin menurun itu biasanya mood-nya atau suasana hati kita jadi lebih labil gitu biasanya. Nah, kelelahan fisik ini juga dijelaskan oleh Dr. Firdiansyah di poster yang ada di sebelah kanan kita ini dengan lebih detail gitu ya untuk masing-masing organnya. Jadi memang beliau menyatakan bahwa sangat berbahaya untuk kesehatan fisik sebetulnya burnout ini. Nah, kelelahan emosional yang kita alami ketika kita tidak kelola itu juga bisa meningkat sampai pada level depresi. Nah, itu yang jadinya berbahaya. Karena depresi itu berarti ada hormon di otak atau kita sebutnya tuh neurotransmitter atau cairan kimia gitu ya yang ada di otak itu yang kadarnya atau levelnya tuh udah mulai kacau gitu. Yang harusnya sedikit dari banyak, yang harusnya banyak dari sedikit. Termasuk serotonin tadi. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi bisa depresi. Kemudian kelelahan sikap atau mental tuh lebih ke relasi gitu ya, ke orang-orang di sekitar kita. Tadi termasuk yang bersikap negatif, disenggol bacok itu gitu ya. Atau kemudian kita menunjukkan diri sebagai pribadi yang nggak ramah gitu. Padahal kita sebetulnya aslinya nggak seperti itu. Kemudian juga akhirnya kita juga ngerasa nggak percaya diri dan akhirnya penghargaan diri terhadap diri kita juga jadi rendah. Nah, ini adalah respon terhadap stres. Jadi biasanya secara alami ini keluar gitu ya, dan ini menjelaskan kenapa kok jadi senggol bacok tadi itu. Nah, ini ada 3 respon secara umum. Yang pertama itu fight, flight, kemudian freeze. Nah, kalau fight itu kita memang seperti orang bertengkar gitu ya, kita ngelawan maunya. Jadi kita mau siap berkonfrontasi dengan sumber stres itu tadi. Dan akhirnya muncul perasaan atau dorongan emosi yang irritable, yang responsif banget gitu ya sama stres. Jadi misalnya kita jadi jengkel, jadi kesel gitu ya, merasa terganggu. Dan bahkan kadang-kadang juga ada dorongan untuk menimbun barang-barang. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat, di awal-awal pandemi dulu di tahun 2020 sempat ada panic buying gitu ya. Orang-orang tuh seperti cepet-cepetan untuk beli-beli barang karena takut mungkin ada penutupan toko dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk respon yang fight kategorinya.
Kemudian kalau flight itu lebih ke keinginan untuk lari atau menghindar atau bersembunyi dari sumber stresnya. Jadi kalau tadi fight itu kan lebih kita mau menghadapi gitu ya, atau mencari jalan keluar. Sebetulnya stres ini, sumber stres ini mau dikelola dengan cara bagaimana gitu. Nah kalau flight ini sebaliknya, kita jadi ingin lari gitu, menarik diri dari si sumber stres ini karena tidak mau berkonfrontasi atau nggak mau cari masalah gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari itu kayak nggak mau cari masalah. Dan akhirnya kita jadi bersikap pasif dan cenderung memendam stres. Nah, ketika di fight tadi kita masih dapat ekspresi gitu ya. Kita masih bisa menyampaikan bahwa kita stres atau stres itu tersalurkan lewat sikap kita yang mungkin jadi marah-marah, kita jadi suka ngomel. Nah, itu masih tersalurkan. Namun ketika ada orang yang memakai respon flight ini, biasanya mereka cenderung diam dan memendam stres. Nah, ini yang mungkin perlu disadari supaya stresnya tidak dipendam dan bisa naik level ke level berikutnya gitu ketika dipendam. Nah, yang terakhir itu adalah respon freeze. Nah, kalau freeze ini diam di tempat, jadi nggak lari tapi juga nggak ngelawan gitu. Jadi ya sudah diam aja di situ. Dan prosesnya adalah yang muncul adalah proses pengebalan diri. Nah, gimana caranya mengebalkan diri? Biasanya orang-orang yang mengebalkan diri ini jadi punya ketergantungan dengan sesuatu. Entah itu jadi ketergantungan terhadap suatu zat atau ketergantungan pada satu perilaku tertentu. Jadi kecanduan itu bisa dua macam bentuknya. Bisa kecanduan zat, juga bisa kecanduan perilaku. Nah, kalau kecanduan zat itu seperti misalnya kecanduan kopi, alkohol gitu ya. Kemudian ada nikotin, kemudian mungkin juga narkotika atau obat-obatan terlarang. Nah, kalau yang kecanduan perilaku itu bisa lebih ke mungkin ada kecanduan gadget yang muncul, kemudian kecanduan shopping online itu termasuk gitu ya. Kemudian yang poin terakhir yang juga patut kita highlight bahwa freeze ini, respon ini tuh seringkali dilakukan oleh individu yang mengalami burnout. Jadi ketika kita sudah merasa diri kita burnout, kita perlu waspadai respon freeze ini. Apakah kita melakukan atau jadi ketergantungan gitu ya sama sesuatu. Nah, ini strategi untuk mengelola stres. Jadi sebetulnya manusia itu sudah punya secara alami gitu ya, sudah punya yang namanya strategi coping. Jadi strategi coping itu adalah strategi yang bisa dilakukan untuk mengelola stres. Nah, berarti yang dikelola itu adalah stresornya gitu ya, atau sumbernya yang dikelola. Nah, sumber yang stres ini bisa ada yang dikendalikan, bisa tidak dapat dikendalikan. Nah, dapat dikendalikan itu contohnya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan tentang masalah presentasi tadi ya. Itu ketika kita bisa mengatasi stres yang datang ke kita atau mengatasi masalah yang datang ke kita, itu artinya kita bisa mengendalikan itu. Nah, biasanya tanpa sadar kita melakukan yang namanya problem focus coping ini tadi. Jadi kita fokus pada cari solusi, kemudian menyusun rencana, kemudian mengumpulkan atau mengelola informasi gitu ya. Apa sih yang bisa saya informasi apa yang bisa saya dapat untuk menyelesaikan si stresor ini. Kayak tadi masalah presentasi itu gimana ya caranya ngumpulin informasi tentang topik yang akan saya presentasikan. Gimana ya nyusun rencana ngomong yang oke supaya nanti presentasi saya bisa berhasil. Nah, itu termasuk dalam problem focus coping. Nah, beda dengan problem focus coping, dua coping yang lain yaitu emotion focus coping dan adjustment focus coping itu lebih cocok dipakai untuk kita mengelola stres yang dimunculkan oleh stresor yang nggak bisa dikendalikan. Contohnya COVID ini, gitu ya. Kita kan nggak bisa mengendalikan COVID ya. Bukan nggak bisa mengendalikan COVID, tapi lebih nggak bisa mengendalikan kebijakan pemerintah yang membuat kebijakan baru tentang PPKM misalnya. Nah, itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi dan padahal kebijakan-kebijakan itu tadi membuat kita jadi merasa terperangkap gitu di rumah. Itu juga bisa membuat kita stres. Nah, ketika kita nggak bisa mengatasi itu dengan cara problem focus coping tadi, kita bisa memakai emotion focus coping dan adjustment focus coping gitu. Karena biasanya ketika kita menghadapi stresor yang kita tidak bisa kendalikan, biasanya emosi kita jadi lebih labil, jadi lebih nggak stabil gitu ya. Jadi
fluktuasinya jadi dari sedih, jadi marah, nanti jadi bingung, nanti jadi insecure. Nah, itu akan sangat tidak stabil. Oleh karena itu kita perlu satu bentuk pengelolaan yang bertujuan untuk menstabilkan emosi kita. Nah, ini yang masuk ke emotion focus coping. Jadi bisa dilakukan dengan curhat ke orang lain gitu ya. Kemudian menulis diary, kita melakukan meditasi atau olahraga itu juga bisa membuat emosi kita lebih stabil, atau melakukan hobi. Nah, ketika kita ngelakuin hobi, pasti kita menyukai gitu ya aktivitas itu. Dan biasanya kita jadi punya stok emosi positif. Nah, yang kedua yang juga bisa dilakukan adalah adjustment focus coping. Nah, adjustment focus coping ini lebih ke mengubah cara pandang kita terhadap satu masalah itu tadi yang tidak bisa kita ubah. Jadi contohnya dalam kondisi PPKM sekarang, memang kita tidak bisa mengubah gitu ya keputusan pemerintah untuk ayo cepet-cepet selesai aja gitu, atau mungkin nggak usah diperpanjang, tetap aja nanti berakhir bulan Juli gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan itu. Namun kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap masa-masa ini. Jadi misalnya kita ambil hikmahnya, apa sih kita sekarang WFH semua di rumah, oh iya ya, jadi sekarang bisa makan 3 kali sama keluarga gitu. Kalau tadinya kita makan pagi, makan siang sendiri-sendiri, sekarang cuma makan malam aja yang bareng-bareng, sekarang kita bisa makan pagi, makan siang, makan malam bareng-bareng semua. Nah, ketika kita bisa mengambil satu hikmah, itu sebetulnya kita melakukan adjustment focus coping ini. Kemudian yang kedua juga memperkuat spiritualitas kita, kemudian itu jadi menguatkan atau kita jadi dapat energi spiritual yang tinggi gitu ya, untuk supaya kita bisa menerima, kemudian bisa menyadari bahwa memang kita terbatas dan mau menerima situasi ini. Nah, selain coping itu, kita juga perlu melakukan beberapa hal ini. Yang pertama self-care. Jadi self-care itu ada 7 hal gitu ya. Jadi ketika diumpamakan jadi rumah, itu seperti ada 7 pilar utama gitu yang jadi penyangganya self-care ini. Yang pertama itu adalah kita meningkatkan pengetahuan tentang literasi kesehatan. Nah, contohnya seperti webinar kita sekarang ini gitu ya. Ini juga meningkatkan pengetahuan kita tentang kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah mental well-being. Contohnya ketika kita melakukan emotion focus coping tadi, itu juga sebagai upaya kita memelihara kondisi mental kita. Kemudian yang ketiga itu aktivitas fisik. Jadi kita mungkin harus lebih aktif, kita harus lebih banyak gerak gitu ya. Mungkin tidak kalau misalnya kita nggak bisa meluangkan waktu untuk khusus berolahraga, kita menjaga aja keaktifan di rumah gitu. Jadi mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti nyapu, ngepel gitu ya, atau membereskan gudang misalnya. Nah, itu sebetulnya juga termasuk kita merawat kesehatan fisik kita. Kemudian termasuk yang makan sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kemudian yang kelima, risk avoidance itu kita menghindari perilaku-perilaku yang beresiko. Contohnya menurunkan frekuensi merokok, kemudian atau mungkin kalau bisa berhenti merokok sama sekali itu juga akan lebih baik. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, sekarang ini mungkin termasuk prokes gitu ya, menjaga jarak dengan orang lain. Kita lebih baik di rumah aja daripada kita keluar rumah. Itu termasuk self-care juga yang termasuk kategori risk avoidance. Nah, termasuk good hygiene juga begitu, masuk juga dalam prokes kita dalam masa pandemi ini. Kita harus menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan tubuh. Jadi sebetulnya itu juga cara untuk kita merawat diri sendiri. Dan yang terakhir itu lebih ke penggunaan servis atau layanan yang mungkin ada di sekitar kita zaman sekarang gitu ya, kayak Gojek, Grab, itu kan sesuatu yang juga bisa membantu kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak perlu keluar rumah deh, pakai aja fitur belanjanya atau mungkin fitur GoFood-nya atau GrabFood-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu bersikap baik pada diri sendiri. Jadi kalau kita bisa bersikap baik pada orang lain, nah kita juga harus pakai sikap baik itu pada diri sendiri juga. Karena kadang kita bisa lebih mudah maafin orang daripada kita maafin diri sendiri gitu ya. Lebih gampang menyemangati orang lain daripada kita menyemangati diri sendiri, termasuk dengan cara self-talk yang positif. Nah, ini juga bisa membantu kalau misalnya Bapak Ibu mau
misalnya membentuk satu kelompok dukungan sosial sendiri gitu ya, sama geng-geng kita mungkin, atau teman-teman lama di SMA, di SMP, kita buat grup sendiri gitu ya. Misalnya grup nobar gitu, nonton bareng gitu ya, itu juga bisa. Atau dengan sanak keluarga kita yang mungkin harusnya kita bisa silaturahmi kalau ada yang ulang tahun, sekarang kan nggak bisa. Nah mungkin bisa janjian untuk ketemuan di Zoom jam berapa gitu, kita bawa makanan sendiri-sendiri. Itu seperti teman saya juga seperti itu menurut beliau itu sangat membantu gitu ya, supaya rilis sedikit kerinduan kita, rilis sedikit secara emosional, karena kita bisa sambil cerita-cerita gitu ya. Jadi setelah selesai proses Zoom itu, dia jadi lebih seger, jadi lebih happy gitu. Kemudian termasuk juga mencari bantuan profesional, baik bisa ke psikiater maupun ke psikolog. Nah, ini tadi saya membuatkan beberapa daftar aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk menenangkan diri, karena mungkin kondisi sekarang ini juga lagi nggak kondusif gitu ya, untuk supaya kita bisa rileks, karena mungkin ya ada berita dari keluarga atau berita dari sahabat-sahabat yang mungkin itu jadi membuat hati kita miris gitu. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan aktivitas sederhana tapi bisa bisa membuat kita jadi lebih tenang begitu. Nah, ini memang saya berikan agak banyak karena ini sifatnya trial and error gitu ya. Jadi belum tentu kalau misalnya saya mandi air hangat bisa relax, mungkin aja Bapak Ibu bisa biasa aja mandi air hangat gitu ya. Atau mungkin minum sesuatu yang hangat itu buat Bapak A bisa membuat jadi lebih rilis gitu, lebih tenang, tapi mungkin buat Ibu B nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus mencoba-coba dan merasakan efeknya buat diri kita. Apakah ini manjur atau tidak gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca beberapa daftar aktivitas yang saya berikan, karena nanti kalau nggak salah PPT-nya juga akan di-share. Kemudian, nah itu slide terakhir kalau gitu dari saya. Saya juga memetik satu quote dari Profesor Frida. Jadi Profesor Frida ini adalah guru besar yang ada di Spanyol. Beliau tinggal di sana dan beliau menyatakan bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa menuang dari gelas kosong. Maksud beliau yaitu kalau kita mengibaratkan sebagai diri kita sebagai guru gitu ya, atau mungkin juga orang tua, karena kita perlu mencurahkan kasih sayang gitu ya untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Ketika kita diibaratkan sebagai satu cangkir dan itu kosong, ketika dituang tidak ada yang tertuang gitu. Jadi ketika kita sendiri memang kekeringan secara emosional, kita juga tidak bisa memberikan kasih kepada anak-anak kita, tidak bisa memberikan cinta kepada murid-murid kita. Jadi kita perlu mengambil waktu untuk diri sendiri, untuk menenangkan diri, untuk rileks, kemudian juga untuk kita berefleksi, kemudian juga untuk meremajakan kondisi fisik kita. Jadi itu yang dipesankan oleh Profesor Frida. Oke, dari saya begitu saja. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Dan ini ada 3 kanal gitu ya, ada 3 channel gitu di dunia maya yang bisa Anda semua hubungi ketika kalau mau connect sama Love Yourself Indonesia gitu ya, dari website, dari Instagram, dari YouTube. Terima kasih, dari saya itu aja. Silakan kalau mau bertanya, monggo. Oke, luar biasa materi kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Ibu Nike yang sudah memaparkan materinya pada siang hari ini. Selanjutnya Sama-sama, kita akan diskusi santai gitu kali ya Bu Nike. Boleh, silakan. Sharing-sharing atau diskusi santai terkait gimana sih penanganan atau apakah sudah pernah mengalami burnout, akhirnya mengalami puncak titik kritis emosi sampai tidak bisa ditahan, terus akhirnya harus marah-marah gitu kan. Nah, dengan cara meledak-meledak kayak gitu, gimana cara menanganinya? Nah, berhubung kita di depan layar kita gitu ya, sedang ada psikolog klinis, boleh cerita-cerita di sini, dipersilahkan, atau ada yang ingin bertanya gitu kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan.
Bu Dina? Enggak, mau nanya Bu Tiwi ini pertanyaannya lewat apa? Oh, pertanyaannya lewat apa? Oh, boleh mau lewat obrolan, boleh, atau mau lewat chat, ngobrol kali ya? Atau Bapak Ibu guru jangan sungkan ya, walaupun di sini ada orang tua murid gitu ya, atau orang tua murid gitu, ayah, bunda-bunda jangan merasa sungkan walaupun di sini mungkin ada Bapak Ibu guru gitu. Kita saling sama-sama akhirnya nge-realize, oh ternyata saya mengalami burnout, saya mengalami distress gitu-gitu, garuk-garuk. Dipersilahkan. Mungkin kalau boleh Ibu, tadi maaf saya lupa. Sambil menunggu Bapak Ibu orang tua murid atau Bapak Ibu guru nulis chat atau memikirkan mau sharing apa, saya boleh minta izin untuk sharing video ya Bu? Oh iya. Tadi lupa saya, Bu Dewi, maaf. Mengenalkan komunitas kami. Siap, dipersilahkan Bu Nike. Iya, mungkin saya mohon Teh Sifat untuk ini sharing, Bu Tiwi. Mohon beliau diberi akses. Saya lupa tadi dulu, minta maaf. Ya, sudah jadi sebetulnya bisa diakses untuk share screen. Ya, jadi sebetulnya kami ada video profil tentang komunitas kami, Bapak Ibu. Ini akan ada ya cuma 2 menit aja sambil nunggu Bapak Ibu, silakan memikirkan apa yang mau ditanyain atau di-sharingkan. Siap. Silakan Teh, sudah bisa belum Teh? Ya, sudah. Nah, sudah. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Wah, keren banget ya ternyata. Ibaratnya kita sebelum ini ya, mungkin seperti salah satu quotes yang cukup terkenal gitu ya, ketika kita mau mencintai orang lain gitu, maka kita harus mencintai diri kita sendiri gitu, supaya tadi tuh tangkinya ibaratnya penuh, cinta yang dikasih tuh penuh gitu, karena kita sudah menghargai diri kita sendiri, kita mencintai diri kita, maka kita bisa memberikan full of love atau full of service ke orang lain yang kita cintai juga gitu kali ya. Oke, nah ini sudah ada yang chat ke
di ruang chatnya. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Bunda Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Bun. Ibu. Perkenalkan, Mbak Nika, saya Mita. Saya orang tua murid di Flowing Quran. Sebelumnya terima Iya, kasih selamat Bapak salam Ibu kenal, Guru Bu. sudah memfasilitasi kami juga boleh ikut di webinar ini. Insya Allah sangat Sama-sama. bermanfaat Bu untuk kami gitu. Saya Amin. ingin menanyakan bagaimana prioritas kami, saya terutama sebagai orang tua untuk menyelesaikan stres ketika saya sebagai orang tua suatu titik mengalami stres di saat anak juga sepertinya terindikasi stres gitu. Iya. Jadi apakah kita harus menyelesaikan menyelesaikan stres untuk diri kita sendiri atau untuk anak dulu gitu. Oke, Itu yang baik. pertama. Yang kedua Iya. sih tanggapan aja. Agak tergelitik Silakan, Bu. gitu Mbak Nika. Iya. Dengan kata mencintai diri sendiri gitu. Kadang-kadang tuh setelah menjadi Betul. ibu, kita kadang-kadang lupa gitu untuk mencintai membahagiakan diri sendiri gitu kan. Jadi kayak agak tersadar gitu dan wah ini kayaknya bisa banget dipakai satu kata untuk menghindari stres itu sendiri gitu. Itu aja sih Mbak Nika. Betul, betul. Terima Iya. kasih. Terima Baik, kasih Ibu. Bu. Terima kasih banyak Bu Mita sharingnya. Iya, pertanyaannya juga sudah saya catat tadi. Jadi yang pertama itu kita tadi Bu Mita bertanya stres, kalau ada stres orang tua dengan anak mana yang diprioritaskan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tergelitik gitu ya respon Ibu Mita melihat tayangan tadi juga materi saya gitu ya. Baik, nanti saya tanggapi dua-duanya. Yang pertama, ketika memang orang tua tuh sedang stres dan apalagi anaknya gitu ya, anak-anak juga bisa mengalami stres, sebaiknya kita menolong diri sendiri dulu. Jadi seperti kalau Bapak Ibu lihat iklan naik pesawat tuh, kalau lagi di ketinggian berapa meter, kita tuh bisa sesak nafas gitu ya. Nah, ketika dari atas tuh turun masker oksigen, itu disarankan oleh pramugarinya kita pakai dulu sebagai orang tua tuh ya, baru kita nolongin anak. Nah, itu sama juga untuk stres. Ketika kita stres dan anak kita juga stres, kita sebaiknya menolong diri sendiri dulu. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengelola stres, kita sudah lebih tenang secara emosional, kita baru bisa mendukung anak gitu. Jadi kalau stresnya di orang tua, mungkin kita bisa cek lagi tadi ya seperti di materi saya, apakah itu stresor yang bisa kita handle atau bisa kita kelola, atau sesuatu yang memang kita nggak punya itu keterbatasan kita gitu, kita nggak bisa kelola itu. Contohnya tadi yang situasi PPKM ini memang di luar kendali kita nggak bisa protes untuk menghentikan atau kita bisa punya cara untuk ini semua segera selesai, itu memang di luar kuasa kita gitu ya. Namun kalau itu sesuatu yang bisa kita kelola, mungkin kita bisa cari solusinya. Sebetulnya masalah kita apa sih? Gitu. Kita bisa diskusi, coba kita bisa curhat sama orang-orang yang kita atau kita percayai. Bisa ke teman atau bisa ke saudara, bisa ke suami, atau mungkin kalau misalnya punya geng sendiri gitu, kita juga bisa sharing supaya paling enggak kita bisa dapat perspektif yang lain gitu. Dalam masalah ini tuh bagaimana sih? Kalau misalnya memang itu di luar kuasa kita nggak bisa handle gitu ya, kita nggak bisa kelola itu, kita bisa pakai yang tadi itu Ibu. Jadi misalnya menenangkan diri dulu, kita self care dulu sebelum nanti handle anak gitu ya. Jadi paling nggak kita punya stok emosi positif. Jadi misalnya sebelum anak bangun pagi, kita bangun pagi lebih dulu, entah kita berdoa dulu, kita mandi dulu, kita mungkin ngemil-ngemil sedikit, atau kalau tipe kita tuh yang tenang dengan minum teh, kita minum teh dulu. Jadi kita nikmati dulu, kita punya emosi positif, kita happy. Nah, itu termasuk tadi mencintai diri sendiri. Nah, akhirnya kita bisa tending atau bisa membantu anak kita untuk mengelola emosinya. Karena bagaimanapun kalau anak-anak, apalagi yang usianya 10 tahun ke bawah, itu memang sangat mengandalkan orang dewasa untuk membantu mereka mengelola emosi gitu ya. Jadi kalau istilah kami itu co-regulation atau meregulasi tapi dengan bantuan gitu, karena memang mereka juga terbatas kemampuannya gitu Ibu dari saya. Nah nanti baru dari situ kita bisa bantu anak kita untuk
nanti mereka bisa ngobrol sama kita, atau misalnya ketika mereka ngajak main, sebetulnya kan main itu juga pelepasan stres gitu ya. Akhirnya kita bisa main dengan sepenuh hati sama anak. Jadi kita memenuhi gelas atau tangki tadi ya istilahnya Bu Tiwi, tangki emosional kita dengan emosi yang baik, dengan emosi yang positif, baru nanti kita bisa mencurahkan kasih sayang untuk membantu anak kita mengelola stresnya. Itu dari saya untuk yang pertama. Kemudian yang mencintai diri juga termasuk ibu. Jadi kalau mungkin ibu bingung dari mana memulainya, mungkin kita bisa tadi lihat dari 7 pilar itu ya. Apakah kita sudah lakukan semua? Nah, termasuk ibu hadir hari ini sebetulnya juga salah satu bentuk self care ibu gitu. Kita meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental kita gitu ya di zaman-zaman pandemi ini. Kemudian termasuk juga mungkin ibu bisa mencoba dari daftar yang sudah saya berikan, yang cocok untuk ibu yang mana, yang bisa membawa emosi yang positif gitu ya. Bisa mungkin jalan-jalan di halaman rumah, atau mungkin ada juga yang tadi pakai lotion tangan atau pakai masker wajah yang dingin itu. Nah, siapa tahu itu bisa membuat kita jadi lebih ringan gitu ya hatinya, atau lebih positif gitu emosinya. Nah, itu memang harus trial error. Jadi nanti kita baru menemukan pola yang cocok buat kita tuh yang mana. Gitu. Nah, nanti insya Allah kalau emosi kita udah full positifnya, kita bisa bantu anak. Dari saya begitu Ibu, selamat berjuang. Semoga dari saya seperti itu, semoga menjawab ya Bu Mita. Ya, terima kasih Mbak Nike. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bunda Mita dan Bu Nike atas jawabannya. Jadi ini ya, apa namanya, kadang ketika udah menjadi orang tua gitu ya, bingung kita gimana caranya mencintai diri kita sendiri gitu. Sedangkan kita semuanya harus berkorban gitu kan ke anak-anak kita, ke suami segala macem kayak gitu. Sehingga seringnya kayak menelantarkan diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Itu sebetulnya cukup banyak ya dialami oleh ibu-ibu karena memang kita juga punya budaya yang seperti itu, selfless itu tadi ya. Jadi mendahulukan kebutuhan orang lain. Padahal ketika kita memenuhi kebutuhan diri kita juga, kita memberikan jaminan bahwa mereka atau orang-orang kita sayang itu juga akan mendapatkan hal yang baik dari kita. Karena energi positif maupun energi negatif itu bisa nular. Jadi meskipun kita nggak ngomong, meskipun kita nggak berinteraksi yang langsung gitu ya, tapi ya karena kita manusia sama-sama memancarkan energi itu akan terbaca gitu. Apalagi orang-orang yang terdekat itu pasti bisa melihat, bisa merasakan juga. Jadi kalau energi kita positif pasti itu juga akan terradiasi begitu, terradiasi dengan positif. Gitu sih Ibu. Luar biasa nih. Nah, ayo ada lagi nggak yang mau sharing-sharing atau nanya? Oh iya, tadi lupa. Sebentar Bu Dina, Bunda Mita gimana Bun? Sudah lumayan terjawab Bun? Iya Bu, sudah lebih terbuka lah ya. Lebih terbuka, iya memang betul juga sih untuk menyelesaikan satu masalah, ketika kita stres, anak juga stres, kayaknya memang dari kita dulu gitu. Cuma kadang-kadang suatu waktu anak mendesak gitu kan, kayak ini gimana bun gitu kan. Jadi kadang-kadang kita jadi panik itu yang suka bikin buyar. Harus prioritasnya mana dulu ya gitu. Jadi ketika panik emang semua sih kadang jadi buyar gitu. Tapi mudah-mudahan mulai sekarang ingat dulu deh untuk tenang dulu gitu, baru satu-satu di. Iya betul Bu. Betul, semangat betul Bunda. Semangat. Terima kasih Bu, Mbak Nike. Iya sama-sama Bu. Sama-sama. Selanjutnya Bu Dina, boleh Bun? Baik Mbak Nike, saya mau nanya ya, nih Mbak. Selamat siang Bu. Iya kan sekarang ini informasi terkait COVID gitu ya, terus kemudian masih banyak gitu ya diri kita gitu yang mungkin stresnya bisa lihat medsos gitu ya. Betul. Nah ketika kita buka medsos nih ya Mbak Nika ya,
kadang tuh ada suatu berita yang membuat kita jadi, ya apaan sih gitu, atau misalnya kok ini gini sih gitu, dan bikin malah kita jadi hasrat kita untuk main sosial media jadi malah bikin stres sendiri karena postingan-postingan orang lain mungkin yang nggak percaya sama kita, atau misalnya mohon maaf nih ya saya sekalian aja maksudnya kayak orang yang nggak percaya COVID gitu ya masih berseliweran gitu ya, atau misalnya yang membuat kita tuh jadi kayak aduh ini orang apa nggak menyadari gitu loh ya kalau misalnya COVID ini sangat berbahaya gitu. Itu kadang-kadang yang bikin saya tuh kadang-kadang jadi mikir terus kemudian ini sampai kapan gitu, sampai ini nanti Indonesia ini mau selesai sampai kapan kasusnya kalau misalnya masih kayak gini gitu. Nah kan tadi ada juga untuk mengelola stres tuh kayak ada fight, ada flight, ada freeze ya. Nah, kalau menurut Mbak Nika, kalau misalnya kita nih kan kadang ada yang punya cara kayak udahlah puasa medsos aja gitu. Itu sebenarnya tindakannya baik nggak sih untuk mengelola stres kita gitu, untuk puasa sosial media, apalagi di saat-saat yang mungkin kayaknya banyak banget kabar yang bikin kita stres gitu. Itu sih Mbak Nika kalau dari saya. Betul. Baik nggak sih kalau misalnya kita puasa sosial media, padahal maksudnya kita juga butuh asupan, lihat yang hal-hal yang lucu gitu ya. Tapi kadang-kadang masih berseliweran tuh berita-berita yang nggak baik. Gitu Mbak Nika, terima kasih. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Dina. Saya relate banget ya dengan apa yang disampaikan Bu Dina, karena itu juga yang saya rasakan gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua murid juga, saya juga punya anak-anak yang ya itu tadi yang butuh sebetulnya sosial media, karena kadang-kadang sekolah juga sharing info lewat sosial media gitu. Nah, kalau memang sosial media itu kita rasa ada hal-hal yang atau ada berita-berita yang itu jadi membuat kita terintimidasi gitu ya secara psikologi atau secara mental, mungkin mati ya Bu Tiu. Buka website itu. Jadi memilah-milah mana yang kira-kira beritanya lebih banyak yang positif, mana kira-kira beritanya yang positif gitu atau yang menyemangati kita. Itu yang pertama, mungkin kita bisa pilih. Jadi bukan berarti kita stop 100% nggak usah lihat sosial media gitu ya. Kemudian yang kedua, memang kita perlu sadari hal-hal yang kita bisa kendalikan dan tidak. Kadang-kadang memang gemes gitu ya kalau sudah ada prokes ternyata tidak dipatuhi gitu. Padahal itu sudah panduan resmi dari pemerintah. Nah, itu kan juga sesuatu yang meskipun kita gemes tapi kita susah gitu ya ngubah orang lain yang mungkin bahkan kita tidak kenal. Cuma supaya kita nggak terseret emosinya ke sana, mungkin kita bisa mengingatkan diri kita kalau sudah mulai seperti itu, oh iya ya nggak kenal orang ini. Nah, kita pakai yang adjustment tadi. Kita bisa ubah sudut pandang kita. Ya saya doakan deh orang ini dari jauh supaya nanti di satu poin dia bisa sadar itu. Mungkin bukan dari saya tapi dari orang-orang di sekitarnya. Atau kalau memang kita bisa reach out ke orang itu gitu ya, mungkin itu kenalan kita bisa ingatkan dengan bercanda atau dengan kita ngirim sesuatu, foto atau apa, itu kalau kita mungkin kenal dengan orangnya. Jadi supaya ketika kita bisa menyampaikan itu kita juga merasakan kelegaan gitu. Kalau memang nggak kenal ya udah didoakan saja dari jauh, semoga nanti di satu poin dia bisa bisa patuh gitu akhirnya. Jadi kita itu kalau di istilah kami itu di switch gitu, ditukar gitu ya responnya. Karena kalau memang kita berhenti stop sosial media zaman pandemi seperti ini rasanya memang susah sih. Karena ya itu tadi info-info positif juga datangnya dari sumber yang sama gitu. Kayak Twitter gitu kan sebetulnya cepat banget ya infonya dan banyak yang akurat buat saya. Jadi ya udah kita yang bisa mengendalikan diri sendiri, mungkin ya dijami saya boleh buka sosial media dari jam sekian sampai jam sekian, dan setelah itu stop, jadi biar paparannya nggak terlalu berat gitu ya buat kita, efeknya maksudnya efek paparannya nggak terlalu berat untuk kita. Itu sih Ibu, semoga menjawab ya Bu Dina. Ya, terima kasih Mbak Nika. Ya. Sama-sama Bu. Gimana Bu Dina? Ada tanggapan atau ada inian lagi? Ya sebenarnya sih emang tergantung kitanya juga ya, gimana cara milih-milih
mungkin kalau misalnya udah sedikit yang menyinggung kayak sekarang lagi kasusnya lagi tinggi gitu ya, kadang langsung scrolling yang lain, nyari video yang lucu. Betul. Cari yang lucu-lucu aja. Iya, Saya yang sekarang lucu-lucu yang bikin hati jadi lebih tenang lah gitu ya. Dikit-dikit gitu ya. Sekarang malah jadi kayak parno juga kan, kalau orang batuk dikit jadi gitu. atau lagi apa sakit dikit gitu ya, jadinya jadi parnoan gitu ya. Iya, benar. Emang harus banyak cari yang lucu-lucu aja lah dibanding yang bikin setuju. kita stres. Tuh. Iya, termasuk saya. Jadi saya ini kan suka makan ya, kelihatan dari badannya. Saya juga kalau nonton itu nonton food blogger. Jadi isinya YouTube saya itu ya itu jadi supaya ya mengalihkan dari isu-isu sekarang gitu ya. Soalnya kan memang efek pandemi ini sudah mulai masuk ke inner circle sih. Jadi mungkin ya itu deh. Jadi ya kita memang sebisa mungkin melakukan self care itu tadi sebagai bantalan gitu ya, supaya kalaupun ada sesuatu yang masuk atau ada sesuatu yang kita nggak duga terjadi tiba-tiba, kita punya bantal gitu paling nggak, supaya nggak langsung ke sumbernya gitu. Jadi buat saya self care itu semacam bantal sih, atau semacam tameng gitu ya, semacam pelindung secara emosional maupun fisik. Gitu sih dari saya, Bu Dina dan Bu Tiwi. Ya. Semoga berkenan. Iya. Terima kasih Bu Nika. Sama-sama, Bu. Siap. Terima kasih Bu Nika. Sudah jam 2.49, mungkin satu orang penanya lagi ya? Ada yang ingin bertanya atau sharing-sharing, Bapak Ibu? Oh, ada yang angkat tangan. Siapa ini ya? Betul. Bu Desi Handayani. Oh iya, Bunda Desi. Silahkan Bunda. Selamat siang Bu Desi. Atau mungkin mau lewat chat atau open mic, silakan. Iya, boleh. Halo, selamat siang Mbak Nika, maaf lupa di ini. Terima kasih Mbak Nika. Jadi langsung aja Mbak ya. Tadi saya dengar dari yang Bu Dina ya tadi ya tentang mungkin istilahnya detox gadget gitu Bun ya. Jadi kayak kita kurang-kurangin lah dengan berita di medsos gitu. Nah, saya mau nanya ini Mbak, kan kadang bukan cuma medsos ya, kadang kita punya circle kayak pertemanan juga kan, kadang juga ada yang istilahnya toxic person gitu ya Mbak ya. Nah, kadang itu juga kan bisa jadi sumber stres juga gitu. Kadang mungkin dia dengan tingkahnya segala macam gitu. Saya mau nanya, wajar nggak sih kalau kita karena kan semakin kita dewasa gitu ya, kita kayak ada hukum alam makin berkurang gitu, kayak seleksi alam gitu Mbak. Jadi karena kita ngerasa bahwa kita kan juga hidup bertumbuh ya, pengen mencari lingkungan yang positif gitu. Kadang stres kan sangat dipengaruhi dengan lingkungan juga gitu. Nah, saya mau nanya sih, wajar nggak sih kalau kita akhirnya jadi milih-milih teman, tanda kutip gitu Mbak. Jadi mengurangi circle yang toksik itu gitu. Gitu. Itu sih pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya mau menanya terminologi. Tadi kan kita dengarnya kan self care gitu ya Mbak ya. Saya juga pernah dengar namanya self healing. Itu bedanya apa ya Mbak ya? Self care dengan self healing. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Nika. Baik, terima kasih Bu Desi untuk sharing dan pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama tadi pertanyaannya Bu Desi, apakah ketika kita semakin dewasa gitu ya, wajarkah memilih-milih teman? Kalau buat saya sangat wajar, Bu. Karena begini, ketika kita makin dewasa dan kita mungkin sudah berkeluarga gitu ya, beda statusnya sama dulu ketika kita masih belum berumah tangga, itu boundaries atau batasan kita juga akan makin beda. Akan berbeda, bukan makin beda, akan berbeda gitu ya. Mungkin kalau dulu kalau contoh mudahnya kita bisa dihubungi kapanpun, teman kita bisa, sekarang kita nggak bisa karena kita juga butuh waktu khusus untuk keluarga gitu. Nah, itu juga boundaries. Nah, saat apalagi ada teman yang toksik gitu ya, ada teman yang sebetulnya efeknya tuh jadi draining energi kita, jadi melelahkan gitu ketika kita menghadapi si teman ini. Nggak apa-apa kalau buat saya si teman ini bukan artinya kita putus pertemanan mungkin ya, tapi digeser ke circle yang lebih luar. Jadi kalau social circle tuh seperti ada levelnya gitu ya. Jadi mungkin ini kita yang paling dalam tuh circle-nya siapa. Nanti ada lagi yang lebih luar, ada lagi yang lebih luar lagi.
Nah, kalau memang kita tetap ingin menjalin silaturahmi, mungkin bukan diputus tapi digeser. Tapi seandainya pun kita memilih bahwa orang ini efeknya nggak bagus banget buat saya dan memang kita merasakan itu gitu ya. Kita mungkin curhat sama orang lain juga orang lain mungkin melihat itu, ya nggak apa-apa kalau kita memutuskan untuk ya sudah sampai di sini aja pertemanannya. Kalau buat saya sih secara pribadi maupun dari teori kita juga perlu memilah gitu ya, mana orang yang bisa menularkan energi positif, mana yang tidak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita pilih-pilih. Apalagi terus dalam berumah tangga memang kita perlu ada energi positif tadi. Sekarang gimana caranya ketika ada teman yang negatif, nular ke kita negatif, akhirnya kita nularin ke keluarga juga negatif akhirnya. Jadi ya nggak apa-apa, silakan memilah-milah teman, dan ketika kita makin bertumbuh tadi kita bisa melihat point of view yang beda ketika kita dulu mungkin berteman sama dia zaman-zaman belum married gitu misalnya ya. Sekarang point of view kita juga bisa beda karena kan orang juga bisa berbeda gitu ya, orang bisa berubah. Siapa tahu mungkin bukan kita saja yang berubah tapi teman kita bisa berubah gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar, hal yang justru kalau buat saya itu perlu untuk dievaluasi terus-menerus gitu. Kemudian yang kedua tadi self healing dengan self care. Nah, self care itu sebetulnya adalah kalau harafiahnya tuh kita merawat diri sendiri gitu ya. Kita mencintai diri sendiri. Jadi kalau mencintai diri sendiri self love, kalau kita merawat diri sendiri yang 7 pilar tadi itu adalah bentuk bahwa kita mencintai diri sendiri dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang benar juga. Nah, kalau self healing itu memang kita melakukan upaya untuk memulihkan diri kita secara psikologis biasanya. Nah, lewat psikoterapi, biasanya kalau self healing itu levelnya bukan hanya konseling, tapi ke psikoterapi gitu ya. Karena biasanya ada pola-pola yang kaitannya dengan masa lalu kita, dan pola itu terbawa sampai kita dewasa sekarang. Jadi perlu ada pemulihan lah, istilahnya tuh pemulihan gitu ya, pemulihan psikologis gitu. Kalaupun misalnya kita punya teman yang kita percaya, kita bisa share apapun ke orang itu dan dia juga bisa memberikan point of view yang baik untuk kita, itu sebetulnya kita bisa tiba-tiba healing sendiri itu juga bisa memang. Tapi kadangkala susah ya nemuin orang yang betul-betul satu vibe, satu point of view terus menerus itu juga susah. Atau nggak objektif gitu akhirnya nantinya di satu poin. Nah itu kita bisa minta tolong ke profesional dan minta di healing gitu, minta dipulihkan dari trauma biasanya ya kalau self healing itu. Gitu sih Ibu Desi dari saya. Semoga menjawab. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, monggo silakan. Terima kasih Mbak Nike atas jawabannya. Insya Allah udah cukup sih. Oke, terima kasih Mbak Nike. Ya, terima kasih. Oke, gimana Bunda Desi? Jadi harus pilih teman ya Bun ya sekarang. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa ya teman sedikit, yang penting kita sehat lahir batin. Betul. Hanya orang-orang yang berkualitas pada akhirnya ya yang menjadi circle kita ya. Iya. Yang positif, betul. Yang positif. Iya, yang positif vibes-nya sama dan sekiranya tidak membahayakan bagi batin gitu. Kalau memang kok kayaknya dia terlalu gimana gitu, mungkin setelah kita mungkin dia bisa jadi nggak sadar gitu dia membahayakan kita, mungkin bisa diingatkan gitu kan, diingatkan dulu, tapi kok kayaknya berulang-ulang, oh ya udah berarti cukup kenal, oh ya udah gitu ya, oh ya udah aja. Ya udah, iya betul. Kalau bisa untuk tidak terlalu berkomunikasi ya silahkan gitu ya. Kalau memang harus berkomunikasi ya, oh iya ini gimana tuh misalkan Mbak Niko, mungkin pertanyaan dari saya kali ya penutup, misalkan nih dalam lingkungan kerja kita atau misalkan di rumah gitu, misalnya di lingkungan terdekat kita, inner circle kita tuh tadi tuh ada orang yang kok nih orang gini banget ya, tapi kita nggak bisa menghindar. Kalau orang yang bisa kita hindari, kita enak ya, oh ya udah gitu kan, oke cukup tahu kamu begitu, saya begini, oke kita udah gitu ya. Tapi kalau misalkan dia orang terdekat kita gitu, entah itu teman satu kantor atau misalkan itu salah satu keluarga kita gitu, kita punya bibi yang bagaimana gitu, itu gimana ceritanya? Kita nggak bisa jauh-jauh dari orang itu.
nggak mungkin putus hubungan ya Bu. Iya, apalagi kalau misalnya saudara itu kan nggak mungkin putus hubungan ya. Iya, betul. Iya, nah kalau situasinya memang kita nggak bisa menggeser gitu ya, atau memang ya sudah itu orang yang kita harus relate sehari-hari gitu ya, atau mungkin sering kali berelasi, mungkin yang bisa diusahakan itu membuat batasan itu tadi. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, kita mau di batasan kita sampai mana gitu. Jadi misalnya kalau di teman kerja, apakah kalau ada tambahan pekerjaan nih, misalnya teman ini suka seringkali memanfaatkan kita untuk mengerjakan pekerjaannya dia misalnya. Nah, kalau sudah begitu kita harus punya batasan. Tugas saya sampai mana, tugasmu sampai mana. Nah, begitu nanti dia mulai masuk ke kita untuk minta tolong atau mulai mengemis-ngemis, tolong dong gini-gini. Nah, itu kita bisa bilang tidak gitu. Dengan alasan ya memang itu bukan tugas saya. Nanti kalau kamu butuh bantuan, tak cariin orang lain aja deh, tapi saya nggak bisa bantu. Jadi memang kuncinya asertif yang nomor satu. Yang nomor satu kenali batas kita. Yang kedua asertif untuk mengemukakan atau menyampaikan kita punya batas ini gitu. Jadi buat saya nggak apa-apa. Nah memang saya paham sih sulitnya ya karena budaya kita itu ada budaya sungkan gitu kan. Jadi akhirnya untuk orang yang lebih tua apalagi itu sulit untuk mengemukakan itu secara terbuka. Tapi kita harus berani gitu ya mengambil langkah awal bukan dengan cara marah-marah atau dengan cara yang mungkin menyinggung. Tapi kita kemukakan dengan iMessage. Kalau mungkin Bapak Ibu familiar dengan iMessage itu kita mengemukakan dari sudut pandang kita. Jadi saya keberatan karena saya merasa, jadi kita tidak menyinggung dia, itu tentang kita. Gitu. Itu yang kita perlu highlight dalam kita membicarakan batasan itu. Jadi kalau kita punya batasan memang harus dikomunikasikan. Kalau kita cuma punya batasan tapi disimpan dalam hati, nah itu nanti jadinya ya orang nggak paham kita punya batasan atau enggak gitu. Itu sih Ibu. Kalau di kantor memang tambah satu tips lagi, begitu kita selesai dari pekerjaan, kita letakkan semua stres atau semua beban yang mungkin sebagian besar disebabkan oleh si orang itu ya di kantor aja. Jadi ada salah satu teman saya itu yang dulu menurut saya itu lucu sih, tapi sekarang saya tahu sebetulnya itu sesuatu yang baik sebetulnya. Jadi dia tuh kalau sudah selesai dari kantor gitu ya, kan saya dulu pernah ngajar juga jadi guru playgroup, beliaunya tuh selalu gini, kalau habis selesai ngajar tuh seperti kayak mandi sih, bukan ya kayak gini-gini loh. Jadi badannya tuh dilus-lus semua, gini seolah-olah dia ngelepasin semua, karena dia tuh orangnya visual dan sangat kinestetik, jadi butuh gerak gitu. Jadi seolah-olah dia tuh ngambil semua stresnya, dia giniin, jadi ya kayak orang mandi gitu loh Bu. Turun sampai bawah. Basuh gitu ya. Dan dan dia gini terakhir terus diletakkan di meja kerja. Sudah ya, besok aku ketemu kamu lagi. Jadi sekarang kamu stay di sini, aku doain semoga besok baik-baik saja, aku mau pulang. Nah, dulu saya tuh bengong, kan dulu saya kerja tuh di usia-usia begitu selesai S1 saya langsung kerja gitu ya. Saya juga S2 nih baru-baru aja sebetulnya. Saya tuh bengong loh, Bu. Ibu ngapain gitu. Iya nih saya ngelepas segala stres ini supaya ini nggak ikut ke rumah gitu ngomongnya. Oh gitu. Nah itu ingatan itu saya simpan dan akhirnya saya baru dong sekarang ketika berapa tahun ya 13 tahun kemudian saya sekolah saya meneruskan pendidikan tuh ternyata maksud ibu ini begitu gitu. Jadi itu sesuatu yang ayah ibunya ajarkan untuk dia rilis gitu ya. Untuk melepaskan itu ya sudah di sini aja. Nah, mungkin ketika kita habis connect ada relasi dengan orang-orang yang tipenya toksik itu, mungkin kita perlu seperti itu ya. Mungkin nggak harus gitu bentuknya dengan bentuk yang lain yang kita sesuai, tapi kita ya sudah lepas itu untuk dia aja dah. Sudah saya nggak mau bawa ini kemana-mana. Jadi supaya efek negatif itu tidak ikut kita gitu. Ya udah sampai di sini karena memang saya nggak mungkin melepas relasi ini. Gitu. Lucu sih, tapi itu sekarang bermakna banget buat saya. Gitu. Gitu sih, Bu. Oke. Bu Tiwi, ya, oke. Ya, agak putus-putus. Oh iya, putus-putus dari ya. saya. Iya. Semoga menjawab.
Menjawab banget. Terima kasih ya Bu Nike sudah memberikan tips and tricks kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang memang kita tidak bisa lepas untuk saat ini gitu ya dari seperti itu. Itu boleh nanti ya Bapak Ibu guru misalkan kalau stres gitu, kalau misalkan saya sudah memancing stres gitu apa di sekolah gitu ya. Udah oke gitu. Oke, ditinggal di mejanya masing-masing gitu. Udah ya kok baik-baik di sini, besok kita ketemu lagi gitu. Semoga besok kamu jadi orang yang lebih baik gitu. Dan lebih baik, betul. Ya saya ngertinya baru setelah beberapa gitu, tahun kemudian. Iya, betul. Gitu. Oke, Masya Allah sudah jam 3 lewat. Sudah saatnya kita berakhir Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak buat Bu Nike untuk sesinya pada siang hari ini sampai sore. Sama-sama, gitu Bu. Ya. Sudah memberikan kita apa ya ternyata nge-release stres itu buat kita gitu, terutama misalkan buat bunda-bunda yang memang di rumah itu penting banget gitu, apalagi untuk mencintai diri sendiri sebelum kita memberikan service full-nya ke orang lain itu juga sangat penting gitu, karena biar bagaimanapun gitu ya diri kita itu sangat berharga gitu, karena kita nggak bisa menghargai orang lain kalau tidak bisa menghargai diri kita sendiri juga, seperti itu. Nah, saya dapat salah satu quote nih dari John Borisenko, every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Jadi setiap kita bangun tidur gitu ya, kita punya pilihan tuh saat itu gitu. Kan biasanya bangun tidur ada aja tuh yang suka bikin kita bad mood itu kan pas ngelihat WA, kok begini gitu, atau misalkan orang tua atau anak-anak di rumah juga memicu stres gitu. Tapi kita setiap hari gitu kita selalu punya pilihan, kita mau milih untuk melanjutin stres kita atau ya udah gitu, kayak kita berusaha untuk berdamai dengan keadaan-keadaan itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya buat hari ini. Mungkin kita sebelum kita tutup gitu ya, kita adain sesi foto bareng-bareng. Boleh yang masih ditutup kameranya, boleh dinyalakan. Ini ada Ibu Nakes, ya ampun, Bu Trias Ardi ya. Ya, halo Ibu. Mandareka. Oh, Mandareka. Halo, oh, ya ampun. Sedang berjuang di rumah sakit, tapi masih menyempatkan hadir untuk sesi siang hari ini ya. Mohon maaf. Oke, luar biasa Mandareka. Kita foto sesi ya. Ini ada 2 halaman di di Zoom saya. Sebentar. Oke. Boleh dinyalakan kameranya biar kena cekrek. Ada yang baru saya kenal, mungkin jangan-jangan orang tua murid kelas bawah gitu ya. Yang saya belum kelihatan mukanya semua nih ya, bukan belum kelihatan, belum kenal nama-namanya ataupun belum kenal secara pribadi. Oke, hitungan ketiga buat yang baris pertama. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa. Kita ke yang kedua ya. Sebentar di dulu. 1 di baris kedua, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir sampai akhir Bapak acara. Ibu, Bu Tiwi, ya terima kasih sudah Ya, dampingi sepanjang sama-sama. acara. Sama-sama Bu Nike. Untuk hari ini kita tutup acara webinar burnout kita yang diselenggarakan oleh Yourself Indonesia. Salah. Yourself Indonesia. Yourself Indonesia featuring Following Quran dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai MC. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu di lain kesempatan lagi. Ya, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nika, sukses selalu, sehat selalu. Ya, amin Pak, amin. Terima kasih, semuanya sehat-sehat. Amin. 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 Saya izin undur diri dulu, Bapak Ibu.